Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak berkisah mengenai seorang lelaki yang terbunuh tragis pada 10 Muharram. Lelaki itu berusia 58 tahun pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah. Selepas menunaikan sholat subuh, lelaki itu bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah lelaki itu berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Katanya, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasyi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang saudaraku dan aku? Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada para sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang kesemuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya ini direkam oleh sejumlah kitab dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti misalnya Tarikh at-Tabari di jilid ke-5 halaman 425 dan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-8 halaman 193. Namun sayangnya mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar dengan pidato tersebut. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa lelaki yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih mau dibilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Simak pula bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bercerita tentang Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala pada 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Hari Asyura. Begini penuturan Ibnu Katsir. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Husain. Shamir bin Zil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Ibnu Katsir melanjutkan tulisannya. Yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakha'i. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan keluarganya di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari, mentari merapat laksana kain yang menguning,
terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit pun terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salamah bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan janggut beliau terlihat berdebu. Saya tanya, 'Mengapa engkau, wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah SAW di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini, sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Lahumul Fatihah. Mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain dan bagaimana nasib mereka setelah peristiwa itu. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah anak dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad ini termasuk 10 sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Ironisnya, ketika anaknya kelak justru terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dipenggal kepalanya oleh Abu Ammar Kaisan atas perintah Muqtafar Thaqafi. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, putra Imam Ali bin Abi Thalib yang lain. Itulah yang terjadi dengan nasib pembunuh Sayyidina Husain ini. Yang kedua, Ubaidillah bin Ziyad. Beliau saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah saat terjadinya peristiwa Karbala. Dialah yang mengerahkan 4.000 pasukan mengepung Sayyidina Husain. Dia pula yang menerima kepala Husain dan memainkannya dengan ujung tongkatnya seperti tadi telah saya ceritakan. Nasibnya ternyata juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Mukhtar beberapa waktu setelah itu. Anehnya, dalam riwayat dikatakan potongan kepalanya didatangi ular yang kemudian tinggal di dalamnya ular itu beberapa saat lalu keluar lagi. Samir bin Zil Jausan, dialah pemimpin sayap kiri pasukan yang menyerang Sayyidina Husain. Sebelumnya dia adalah sahabat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Namun di masa dinasti Umayyah malah berbalik membenci keluarga Ali. Pasukannya yang memenggal kepala Husain. Dan bagaimana nasibnya? Ternyata nasib dia 5 tahun setelah itu juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Mukhtar Thaqafi. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, sementara tubuhnya dibiarkan dimakan anjing. Sinan bin Anas adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain. Setelah wafatnya Khalifah Yazid, Sinan ketakutan dan menyembunyikan diri karena orang-orang mengetahui dialah yang membunuh Sayyidina Husain. Ada kabar dia wafat dibunuh pasukan Mukhtar Thaqafi. Ada yang bilang dia wafat pada masa Gubernur Hajjaj di Kufah. Hurmala bin Kahil al-Asadi membunuh Ali Asghar, anak Sayyidina Husain yang baru berusia 6 bulan. Berarti cicitnya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain meminta air untuk bayinya yang kehausan. Namun Hurmala melepas anak panah bermata 3 ke leher sang bayi, cicit Nabi Muhammad. Hurmala belakangan mati dieksekusi pasukan Mukhtar 5 tahun setelah itu. Khawli bin Yazid yang membawa potongan kepala Sayyidina Husain ke Kufah untuk Ubaidillah bin Ziyad. Dia menyembunyikan kepala Sayyidina Husain di kompor rumahnya. Nasibnya berakhir tragis. Dia dibunuh di depan rumahnya dan dibakar oleh pasukan Mukhtar Thaqafi. Begitulah yang terjadi terhadap 6 tokoh utama dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala pada 10 Muharram. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kelakuan, kebiadaban dan kekejian mereka yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.